Zona megatrust Selat Sunda menjadi salah satu ancaman bagi Jakarta. Pasalnya zona ini sewaktu-waktu bisa pecah dan menghasilkan gempa dahsyat dengan kekuatan yang diperkirakan hingga magnitudo 9,1. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Nuraini Rahma Hanifah mengatakan potensi bencana gempa megatrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami. Bahkan hingga skala besar seperti yang terjadi di Aceh pada 20 tahun silam. Potensi megatrust ini dapat memicu guncangan gempa yang besar dan tsunami yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam. Ujar Rahma usai menghadiri acara peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Banda Aceh. Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024, dikutip dari laman resmi BRIN. Hasil simulasi yang dilakukan BRIN dan tim peneliti dari berbagai institusi menunjukkan tinggi gelombang tsunami imbas gempa megatrust Selat Sunda diperkirakan mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Penelitian ini menunjukkan fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, yakni tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu marine landslide di dekat Nusa Kambangan. Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas. Tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya. Tutur Rahma. Menurut Rahma, daerah perkotaan seperti Jakarta memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan. Dengan demikian, upaya mitigasi juga harus mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan. Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa, jelasnya. Kepala Pusat Data dan Informasi Kapusdatin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jakarta Muhammad Yohan mengatakan bencana tsunami di Jakarta sebagai imbas gempa dahsyat megatrust tak terelakkan. Meskipun Jakarta tidak langsung menghadap Samudra Hindia, gelombang tsunami yang sangat besar mungkin dapat mencapai pesisir utara Jakarta jika terdapat gelombang besar yang dihasilkan dari arah selatan, ujar Yohan beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia menyebut dampak tsunami imbas gempa megatrust bakal lebih terasa di daerah-daerah sekitar Jakarta, terutama di wilayah Banten yang jaraknya cukup dekat dengan segmen Selat Sunda. Kota-kota pesisir di sekitar Jakarta, seperti Banten dan Anyer, lebih berisiko terkena dampak langsung dari tsunami, terang Yohan. Bagaimana dengan Jakarta? Merujuk data BMKG yang dibagikan BPBD DKI Jakarta, tingkat bahaya tsunami di Jakarta terbilang cukup rendah. Berdasarkan sumber peta resiko tsunami Indonesia, Jakarta memiliki tingkat kemungkinan bahaya tsunami rendah. Ketinggian tsunami di pantai Jakarta kurang dari 1 meter, kata BMKG dalam keterangannya. Megatrust Selat Sunda menjadi ancaman serius karena zona ini bisa disebut bisa pecah kapan saja. Ex-Ketua Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika IKAMEGA, Subarjo dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 silam sempat menjelaskan soal ancaman tersebut. Berdasarkan segmentasi megatrust pada peta gempa bumi nasional pada tahun 2017, kita ketahui ada 2 megatrust yang dekat dengan Jakarta, yang bisa mempengaruhi kerusakan bangunan atau infrastruktur yang ada di Jakarta, tutur Subarjo saat itu. Subarjo menyebut kekhawatiran para ilmuwan pada zona megatrust Selat Sunda dikarenakan saat ini merupakan zona seismic gap. Menurutnya, jika megatrust Selat Sunda pecah, bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami nasib serupa seperti Aceh pada 2004 silam. Jika terjadi, megatrust Selat Sunda itu berpotensi gempa dengan 8,7 SR, setara dengan 9.0 magnitude momen atau MW. Itu setara dengan gempa di Aceh Desember tahun 2004, sehingga akan menimbulkan tsunami, kata Subarjo. Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah bukan tsunaminya, tapi getarannya atau goncangannya. Mengingat jarak antara megatrust Selat Sunda dengan Jakarta itu sekitar 200-250 km. Di bawah tanah Jakarta itu adalah tanah endapan atau aluvial yang bisa menimbulkan amplifikasi ataupun besaran-besaran amplitudo, imbuhnya.